warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 2022B dengan NIM 2205111146. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prosa fiksi. Pengertian apresiasi prosa fiksi. Istilah prosa fiksi seringkali disebut dengan karya fiksi. Yang dimaksud dengan prosa fiksi adalah kiasan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Prosa mempunyai pengertian yang luas karena mencakup berbagai tulisan. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Fiksi seperti dikemukakan di atas dapat diartikan sebagai cerita rekaan. Namun, pada kenyataannya tidak semua karya yang mengandung unsur rekaan disebut karya fiksi. Karya fiksi lebih ditujukan kepada karya yang berbentuk prosa naratif atau teks naratif. Karya-karya lain seperti drama dan puisi umumnya tidak disebutkan sebagai karya fiksi. Keduanya dipandang sebagai genre yang berbeda, meskipun tidak dapat disangkal keduanya mengandung unsur rekaan. Prosa fiksi menunjukkan pada karya yang berbentuk novel dan cerita pendek. Keduanya mempunyai perbedaan dan persamaan. Ciri-ciri prosa fiksi. Yang pertama, bahasanya terurai, dapat memperluas pengetahuan dan menambah pengetahuan, terutama pengalaman imajinatif. Yang kedua, dapat menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian dalam kehidupan. Yang ketiga, maknanya dapat berarti ambigu. Yang keempat, melukiskan realita imajinatif karena imajinasi selalu terikat pada realitas, sedangkan realitas tak mungkin lepas dari imajinasi. Yang kelima, bahasanya lebih condong ke bahasa figuratif dengan menitik beratkan pada penggunaan kata-kata konotatif. Penyakit dalam cerpen karya Sutarji Khalzum-Bakri. Yang pertama, abstraksi, di mana cerpen Indonesia menyuguhkan ide yang abstrak, filsafat ataupun nilai yang terkandung di dalamnya. Cerpen yang baik harusnya menghidupkan ide, filsafat atau nilai moral yang baik. Yang kedua, cenderung ingin terlalu banyak merangkum cerita, ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen. Yang ketiga, kurangnya disiplin menulis atau kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaiannya. Yang keempat, kurang keterampilan dan menggunakan bahasa Indonesia, di mana sering dicampur dengan bahasa daerah. Baiklah, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit dalam cerpen karya Sutarji Khalzum-Bakri. Ciri yang pertama adalah abstraksi, di mana cerpen Indonesia menyuguhkan ide yang abstrak, filsafat ataupun nilai yang terkandung di dalamnya. Cerpen yang baik harusnya menghidupkan ide, filsafat atau nilai moral yang baik. Yang kedua, cenderung ingin terlalu banyak merangkum cerita, ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen.
Yang ketiga adalah kurangnya disiplin menulis atau kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaiannya. Yang keempat, kurang keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia, di mana sering dicampurkan dengan bahasa daerah.